Baik, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Saya mau kita baca bergantian 1 sampai 10, lalu 10 sampai 17 saya akan teruskan sendiri. Saya akan mulai dengan ayat pertama, saudara, ayat kedua sampai ayat ke-10, lalu saya akan baca terus. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Silakan saudara. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Aneh sekali ya. Ayat 11, akan tapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Lalu ayat 13, orang yang baru sembuh tadi tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi begitu ramai. Lalu ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, sempat bertemu lagi dengan orang ini di bait Allah. Yesus pesan satu hal, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ini satu pesan dari Tuhan yang unik. Dikatakan, don't sin anymore. Atau dia berkata, ada satu pola pikirmu yang salah. Jangan lakukan itu, supaya jangan terjadi padamu lebih buruk lagi. Nanti kita akan bahas. Ayat 15, orang itu keluar menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Sekarang dia kenal bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, dari sini kita belajar bahwa betapa mengerikannya agama. Kadang agama dapat merubah sesuatu yang Tuhan berikan baik, tetapi berlebihan. Ya, jadi lihat itu orang-orang Yahudi, orang angkat tilam aja salah, padahal dia sudah disembuhkan. Nah, ada satu pertanyaan dari saya, yakni dari Yohanes 5 ayat yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Mari saudara baca bersama saya. Ketika Yesus, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Pertanyaannya begini, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini aneh menurut saya. Karena orang yang berbaring 38 tahun, maunya apa kalau bukan sembuh? Betul gak saudara? Orang yang datang ke gereja bertahun-tahun berdoa untuk dapat jodoh, lalu tiba-tiba Tuhan berkata,
maukah engkau aku tunjukkan kepadamu siapa jodohmu? Orang yang berdoa bertahun-tahun untuk pekerjaan dalam hidupnya. Lalu satu waktu, satu momen Tuhan tanya, maukah engkau diberkati berlimpah-limpah? Kadang sudah, lihat ya jawabannya adalah Yohanes 5 ayat 7. Dia tidak menjawab, mau. Enggak. Tetapi dia jawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. 1. Apabila airnya mulai goncang dan aku menuju ke kolam itu. 2. Kasih alasan. Orang lain sudah turun mendahului aku. 3 alasan. Kadang ada area-area di dalam hidup kita yang sudah lama Tuhan tidak jawab. Dan area-area tersebut justru menjadi mimpi buruk kita yang paling dalam. Saya ingat ada sebuah cerita tentang seekor anjing kalau diikat, talinya panjangnya 1 meter. Talinya panjangnya 1 meter. Lalu diletakkan makanan yang jaraknya 2 meter. Lalu anjing tersebut tidak diberikan makan 1 hari atau 2 hari. Maka anjing tersebut akan berusaha untuk melepaskan ikatannya untuk mendapatkan makanan yang 2 meter tersebut. Tetapi tidak bisa karena ikatannya 1 meter. Dia mencoba sampai lehernya ini mungkin lecet, tetapi tidak berhasil. Setelah 1-2 hari dikatakan dicoba oleh orang ini, dia lepaskan tali ikatannya. Maka anjing itu tidak berani melangkah 2 meter untuk mengambil makanan tersebut. Karena sudah terlalu lama dikecewakan. Sudah terlalu lama dihimpit oleh masalah. Sudah terlalu lama Tuhan tidak menjawab. Sehingga area tersebut yang saudara sangat haus untuk dijawab Tuhan, justru menjadi mimpi buruk buat saudara. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang setiap kali lihat orang berhasil, tidak pernah bertepuk tangan. Setiap kali lihat orang sukses, tidak pernah happy, puji Tuhan, tidak pernah. Tetapi menunggu, nanti juga dia jatuh. Nanti dia juga ini. Ternyata dalam hidupnya, dia juga mengalami kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Hari ini Tuhan Yesus mau sembuhkan area tersebut. Katakan amin. Hari ini Tuhan mau jawab doa saudara yang sudah sekian lama. Hari ini Tuhan mau mengisi sumur yang kosong yang sudah bertahun-tahun itu. Jadi dia menjawabnya tidak berkata mau, tetapi dia kasih dengan alasan. Bukankah kita juga seperti itu? Tuhan tanya, ada orang tanya, kamu kenapa kok tidak bisa seperti ini? Dan engkau menjawab, iya aku ini pernah ditipu orang, aku pernah begini. Alasan semua yang keluar. The reason. Dan memang di satu sisi, saudara, ya di satu sisi, siapa sih yang mau terbaring lumpuh 38 tahun? Ada di sini yang mau? Enggak ada kan yang mau? Siapa sih yang mau terlibat hutang dan tidak bisa bayar? Betul enggak? Siapa sih yang mau suaminya menceraikan? Atau siapa sih yang mau anak-anaknya berat keuangannya? Siapa yang mau? Sehingga itu memasukkan duri dan hati, saya katakan kecut dan kecewa. Sehingga waktu Tuhan tanya, kamu mau sembuh? Yang keluar bukan kata mau, tetapi yang keluar alasan semua. Tuhan mau sembuhkan kita. Katakan amin.
Saya catat di sini. Orang ini kadang begitu sakit hatinya karena dia melihat orang lain justru menerima jawaban. Orang-orang lain turun ke kolam itu dan sembuh, tetapi dia tidak. Kadang kita semua di dalam gereja melihat orang lain yang tidak di dalam Tuhan, kok justru Tuhan penuhi area yang situ. Dan itu membuat hati kita sakit. Sehingga kadang kita mulai berkata, kita mulai pembenaran diri. Oh, kalau ikut Tuhan tidak berbicara tentang menjawab, dia tidak menjawab doa kita secara keuangan, enggak. Saudara mulai membenarkan diri. Oh, ikut Tuhan, itu Tuhan tidak menolong lah. Kalau dalam hal area itu kita sendiri yang harus menolong. Kita mulai percaya dengan teori motivasi. Tetapi hari ini saya mau berkata, Tuhan masih punya 1000 cara untuk menolong rasa kecewa dan rasa kecutmu itu. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, poin yang pertama adalah, coba tunjukkan poin yang pertama. Yesus melawan rasa takut, rasa kecut daripada orang ini. Tetapi satu hal yang saudara ingat, 38 tahun orang ini tetap di rumah Tuhan. Mari katakan sama saya, tetap di rumah Tuhan. 1, 2, 3. Tetap di rumah Tuhan. Dia tetap ada di samping bait Allah. Meskipun kecewa, meskipun belum dijawab, hari Minggu saudara datang duduk di sini. Saudara dengar, saudara menyanyi, saudara memuji Tuhan. Belum dijawab, minggu depan datang lagi. Satu waktu Tuhan datang, tolong saudara. Katakan amin. Saya ingat lagu ini. Tadi pagi jam 5 di saya nyanyi. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Stop. Waktu saya nyanyi ini, all my life you have been faithful. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau gak selalu setia dalam hidup aku. Tadi pagi saya bilang, and all my life you have been so good. No God, no. Berkali-kali air mata saya keluar, Tuhan tidak baik dalam hidup saya. Saya konfrontasi sama Tuhan tadi pagi waktu mau bawa ayat ini. Lalu with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tidak selalu dia baik, betul kan? Tidak selalu dikatakan dia setia. Pernah juga dia terlambat. Tetapi satu yang tadi pagi Tuhan bilang, nah, buat pertanyaanmu hari ini, sampaikan pada umatku. Keep on singing. Keep on praising. Lalu saya bilang konfrontasi lagi tadi pagi jam 5 sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak jawab saya mau ngomong apa ke jemaat? Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau bukankah orang dunia mengajarkan, kalau engkau melakukan sesuatu dan tidak ada gunanya, tinggalkan saja. Saya melihat bertahun-tahun orang tidak ditolong. Saya melihat hidup saya begitu banyak masalah juga yang datang. Kapan Tuhan tolong? Kalau saya terus menyanyi tapi gak ada gunanya, apa gunanya? Lalu Tuhan menjawab satu hal. Ini dengar ya.
Jawaban Tuhan begini. Hitungan Tuhan dan hitungan manusia tidak sama. Hati saya tergetar. Hitungan Tuhan dan hitungan manusia tidak sama. Lalu Tuhan langsung tunjukkan kepada saya seperti satu penglihatan. Tuhan tunjukkan saya Raja Daud menggembalakan 2-3 ekor domba. Dia tetap melakukan itu walaupun 2 domba, 3 domba. He keep doing it. Tiba-tiba Tuhan bawa lagi, ingatkan saya, Yusuf difitnah sama istrinya Firaun. Dia tetap pegang Tuhan. Dia tetap pegang Tuhan. Waktu dia masuk ke penjara, dia tetap pegang Tuhan yang seakan-akan tidak ada gunanya. Di situ Tuhan berkata, hitungan Tuhan beda dengan hitungan manusia. Di surga itu, waktu dupa engkau naikkan terus menerus, satu waktu ada timbangannya. Katakan timbangan. Waktu timbangannya sudah cukup, dupa itu dibalik dari surga. Dijawab doa saudara. Jadi keep on praising God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu poin pertama tadi dikatakan tetap di rumah siapa? Rumah Tuhan. Kupilih untuk tetap percaya. Lagu tadi. Kupilih tuh tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku. Katakan kau punya 1000. Kau punya cara untuk angkatku. Mari katakan refrennya. Anugerahmu. Anugerahmu jadi perisai. Mau pegang apa tuh? Pegang Tuhan hari ini. Mari angkat tangan saudara. Memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup. Ini kata-kata ini. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup. Katakan dengan kuat, terjadi dalam hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, poin yang kedua, untuk mengatasi rasa kecut. Saudara itu ya, lihat ya, banyak alasan. Nah, di sini kita melihat keagungan Tuhan. Mari katakan bersama saya, keagungan Tuhan. 1, 2, 3. Keagungan Tuhan. Kalau menurut dunia, menurut teori motivasi, teori ekonomi, teori pengembangan diri, orang ini masih sampai mati tidak akan ditolong. Betul nggak? Dia tidak punya usaha, dia sudah negatif, dia sudah semua sudah terbaring semua. Tetapi satu hal, waktu semua meninggalkan kita, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tidak ada alasan satupun manusia untuk menolong manusia ini. Percayalah saudara, waktu saudara ada dalam keadaan seperti itu, ingat firman hari ini, Tuhan Yesus masih mau menghampiri saudara. Jadi Tuhan datang kepada orang ini. Lalu yang ketiga secara cepat. Yang ketiga, banyak hamba Tuhan berkata, usaha. Jangan menyerah untuk tetap berusaha. Bahkan dikatakan ya, kenapa susah sih orang ini? Kenapa dia nggak mau jalan ke pinggir kolam? Untuk berusaha, dia jalan ke pinggir kolam nih, saya contohin ya, tapi saudara jangan ketawain saya ya. Misalnya jalan ke pinggir kolam, jalan aja ke pinggir kolam, lalu dia gini, kan tinggal nyemplung. Ada rekamannya nggak tadi? Coba direkam.
lumayan masuk YouTube. Nah ini dia. Ini saya latihan dulu loh tadi saudara. Di pinggir kolam. Waduh hampir jatuh. Kan dia tinggal nyemplung. Lah, kenapa balik? Oke. Effort. Hari ini saya mau meng-encourage saudara, memberikan semangat buat saudara. Berusahalah, meskipun kecil, tetap berusaha, jangan menyerah. Yang mau berusaha kembali, berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Tetap berusaha. Ayo katakan pada taruh tangan saudara, tetap kuat, tetap berusaha. Saudara katakan buat diri saudara sendiri, tepuk-tepuk, tetap berusaha, tetap percaya, keep on believing, keep on singing. Lalu kita teruskan yang terakhir. Yang terakhir adalah jawabannya dengan cara Tuhan. Mari saudara baca dengan saya 1, 2, 3. Jawaban dengan cara Tuhan. 1, 2, 3. Jawaban dengan cara Tuhan. Baik saudara. Mari saya cerita sedikit. Kolam Bethesda. Bethesda itu artinya bed artinya rumah. Bethesda artinya ada anugerah di situ. Jadi singkatannya kolam Bethesda adalah kolam rumah anugerah. Dan dikatakan setiap festival, beberapa festival keagamaan Yahudi, di mana kolam itu bergetar sedikit, maka orang-orang berebutan untuk masuk. Orang-orang berebutan untuk masuk. Nah, ada satu teori yang lucu. Kalau saudara baca tentang kapan hal ini sering terjadi, ya perhatikan baik-baik. Kapan hal ini sering terjadi adalah sejak Tuhan Yesus lahir. Jadi peristiwa akan kolam Bethesda ini sering bergetar itu sejak Yesus lahir baru ada. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Nah kolam ini dekat dengan Bait Allah. Kalau saudara nanti ke Israel, kita rencana 2023 kita mau ke Israel gereja ini. Nanti saudara bisa lihat kolam Bethesda sebelahan sama Bait Allah. Saya curiga. Ini tafsir ya, bukan ini. Saya curiga, siapa yang suka di rumah Bait Allah? Yang suka selalu ada di rumah Allah. Namanya Tuhan Yesus. Sejak umur 12 dia suka ke rumah Bait Allah. Jangan-jangan tiap festival, si Yesus kecil ini mainin airnya getar-getar semua bilang, getar, padahal Tuhan Yesus kecil yang mainin. Nah satu hari, sang pembuat mujizat ini datang, dia konfrontasi dengan orang ini. Dan orang ini, lihat ya saudara, orang ini melihat jawabannya itu di belakang Tuhan Yesus. Coba Intan berdiri. Ya ini istri saya. Ini misalnya orang yang 38 tahun. Waktu Yesus datang ketemu dengan dia, orang ini melihat jawabannya di belakang saya. Dia lihat pemain bass banget. Jawabanku itu. Dia tidak sadar bahwa jawabannya ada di depan dia. Ya, oke, Intan duduk kembali. Seringkali Tuhan menjawab dengan caranya yang ajaib. Dan seringkali Anda tidak sadar itu jawabannya. Karena itu ingat baik-baik, jangan kecut hati. Jangan meremehkan orang-orang kecil, katakan amin. Jangan meremehkan saudara, orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu itu Tuhan pakai jadi jawaban buat saudara. Katakan amin. Karena Tuhan pakai 1000 cara. Yang pada akhirnya, waktu saya tinggal 1 menit, saya mau buka kepada saudara Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Mari saudara baca sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan, mari kita baca 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ya, kita bangkit berdiri. Saudara siapkan juga perjamuan kudus di tangan saudara. Lalu kita baca ayat ini. Bukankah telah kuperintahkan, mari baca sama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Jangan kecut dan tawar hati. Stop. Waktu Yosua diberikan ayat ini untuk berjalan setelah Musa meninggal, Tuhan bilang bukan karena kamu menghadapi masalah-masalah yang besar, tagihan-tagihan, masalah promosi, masalah bos, masalah orderan, bukan. Itu semua bisa engkau hadapi. Tetapi Tuhan bilang satu hal, jangan kecut dan tawar hati. Kalau hati ini udah kecut, kau ketemu semua orang jadi rasa kecut. Betul kan? Kalau hati ini kecut, engkau makan makanan paling enak, engkau bilang kecut rasanya. Karena hati ini sudah hambar. Hari ini Yesus datang konfrontasi dengan saudara. Aku mau buat manis kembali hatimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya saudara, ingat ayat ini tetap dikeluarkan. Lawan daripada kecut dan tawar hati adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari katakan bersama saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hati.